Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan baca kitab Minhajul Abidin yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqabatul Ula, yaitu aqabah yang pertama. Aqabah ini adalah rintangan. Wahia, adapun aqabatul ula itu adalah aqabatul ilmi, yaitu rintangan ilmu. Fa'aqulu, maka kata Imam Ghazali, beliau berkata, fa'aqulu, maka aku berkata, wabillahi at-taufiqu, dan dengan Allah lah at-taufiqu, pertolongan. Beliau mengatakan, ya talibal khalas, wahai orang yang mencari keselamatan, wal ibadati, dan orang yang mencari ibadah. Alaika, wajib ke atasmu, awalan, pertama kalinya, wafaqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Wajib ke atas kamu awalan, yang pertama kalinya, bila ilmi, yaitu dengan ilmu. Hendaknya kamu pertama kalinya sebelum segala sesuatu, hendaknya engkau memiliki ilmu, berilmu. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah al-qatbu. Ilmu itu adalah dasar daripada segala sesuatu. Wa alaihi, dan di atas ilmu, al-madaru, tempat beredar. Wa alaihi, dan di atas ilmu itu adalah al-madar, yaitu poros. Jadi kata Imam Ghazali, wahai orang yang mencari keselamatan dan orang yang ingin mencari jalan ibadah, pertama kalinya, sebelum engkau melakukan segala sesuatu, hendaknya engkau berilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah dasar daripada segala sesuatu, dan ilmu itu adalah merupakan poros. Jadi orang yang ingin selamat dan orang yang ingin melakukan ibadah, pertama kalinya hendaknya dia berilmu, mencari daripada ilmu. Wa'lam, ketahuilah, annal ilma, bahwasanya ilmu, wal ibadata, dan ibadah, itu adalah jauharani. Ilmu dan ibadah itu adalah jauharani, dua permata yang indah. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu dan ibadah itu adalah dua permata, bagaikan dua permata. Li ajlihima, karena sebab keduanya, karena sebab ilmu dan ibadah, kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifin, adalah seluruh apa saja yang engkau lihat dan seluruh apa saja yang engkau dengar, min tasnifil musannifin, dari karangannya para musannif, kitab-kitab karangannya para musannif, wa ta'limil muallimin, dan dari pengajarannya para guru, para muallimin, wa wa'dil wa'idin, dan daripada nasihatnya para pemberi nasihat, wa nadrin nadirin, dan pemikirannya orang-orang yang berfikir, bal li ajlihima, bahkan untuk keduanya, untuk ilmu, karena ilmu dan ibadah, unzilatul kutubu, maka diturunkanlah kitab-kitab, wa ursilatir rusulu, dan diutuslah para utusan, para rasul. Bal li ajlihima, bahkan karena keduanya, karena ilmu dan ibadah,
khuliqatis samawati wal ardu, diciptakanlah langit-langit dan bumi. Wa ma fihima, dan segala sesuatu apa-apa yang ada di antara keduanya, kedua langit dan bumi. Minal khalqi, daripada makhluk. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu dan ibadah itu bagaikan dua permata yang indah. Dan kata beliau, segala apa saja yang engkau lihat, apa saja yang engkau dengar daripada kitab-kitab karangan para ulama semenjak dari zaman dulu sampai sekarang, kemudian daripada taklimnya para guru, kemudian daripada nasihatnya para pemberi nasihat, pemikirannya orang-orang yang berpikir, semuanya tadi tujuannya itu mengarah hanya kepada dua perkara, yaitu ilmu dan ibadah. Bahkan diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul, diciptakannya langit dan bumi, itu semua hanya untuk dua perkara, yaitu untuk ilmu dan ibadah. Maka kata Imam Ghazali, fata'amal, maka merenunglah kamu, renungilah olehmu ayataini, dua ayat ini, fi kitabillahi ta'ala, yang ada di dalam kitab Allah SWT. Renungilah olehmu dua ayat yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdahuma, salah satu dari dua ayat tadi itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna, dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yatanazalul amru, turun ketetapan Allah, perintah Allah turun, bainahunna, di antara langit dan bumi. Supaya apa? Lita'lamu, supaya kamu tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu itu qadirun, maha berkuasa, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah ciptakan 7 lapis bumi, itu tujuannya adalah hanya satu, yaitu untuk ilmu, lita'lamu, supaya kalian tahu, supaya kalian berilmu, supaya kalian memiliki pengetahuan bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu itu maha berkuasa. Jadi dengan ilmu pengetahuan manusia tadi, dia ini bisa mengenal Allah SWT, bisa mengetahui bahwasanya Allah SWT itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata beliau, wa kafa bihadil ayah, dan cukuplah dengan ayat ini dalilan, sebagai dalil, ala syarafil ilmi, atas mulianya ilmu. La siyama, terlebih ilmu tauhid, terlebih daripada itu semua adalah ilmu tauhid. Jadi puncak daripada ilmu itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah SWT ciptakan alam semesta ini, Allah ciptakan langit dan bumi, segala isinya tadi tujuannya adalah satu, yaitu untuk mengetahui. Dan yang paling tinggi daripada ilmu, pengetahuan dari segalanya, itu adalah mengenal Allah.
Nah, mungkin saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.